adanya Garuda itu nggak ada hubungannya sama sekali, yang kebetulan tertangkap kameranya seminggu sebelum ya. Sebelum kejadian. Terus yang ular itu nggak ada hubungannya, jadi kayak yang Garuda itu emang ada di sini, terus ular itu juga ada, memang penghuni di waduk ini. Pas di posisi yang rata itu ada panah nunjuknya ke barat, tapi itu tiba-tiba ada anak perempuan 2 itu, terus kata dia sih merupakan ini adik kelasnya gitu, ngajaknya ke timur, padahal petunjuk kan ke barat gitu. Kok tiba-tiba dia narik-narik terus anak perempuan itu. Tanya, enggak ke sini Din, enggak itu panahnya ke sana ke barat, enggak ke sini gitu. Nah dia kan nurut karena adik kelas gitu ya, merupakan istilahnya ngewujud adik kelasnya gitu. Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya, Arlita Gunanda, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Penelusuran malam saya berlanjut di tempat yang sering banyak orang tersesat akibat ulah makhluk astral. Sekitar saluran utama mengalirnya air waduk ke sungai atau biasa disebut jeblugan, sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban. Alkisah yang beredar di masyarakat menyebut sering ada penampakan siluman ikan berkepala besar di jeblugan. Apakah penampakan makhluk astral itu berkaitan dengan seringnya kecelakaan di jeblugan? Kamu di sini berasa nggak sih? Hawanya nggak enak banget. Dari cerita tadi katanya di sekitar sini nih ada satu lubang dan di situ katanya tempat berkumpulnya ikan-ikan dan terjadi penampakan seekor lele yang kepalanya cukup besar, yaitu yang ya tempat korban anak kecil sempat meninggal juga di situ. Sepenglihatan Itan kayak gimana? Dari tangga tadi sebenarnya udah narik banget, tapi semakin kita turun itu semakin berasa dan makin berat, makin panas aja di daerah sini. Terus yang anak kecil yang kamu bilang tadi itu ada, karena dari tadi lari-larian di sekitar sini. Terus dari sebelah kiri aku dengar kayak yang nangis, tapi dia tuh yang mama gitu. Barusan. Iya, tadi merinding juga kan. Jadi pas aku turun, cuman mau nanya takut salah. Aku dengar kayak ada suara perempuan kayak nangis kayak gitu dan lumayan kedengeran jelas banget. Dan begitu naik turun tangga itu kepala bagian belakang berasa banget pusingnya dan auranya hawa-hawanya panas banget. Selain itu keluarin aja. Kalau muntah dimuntahin aja, kayak yang tadi aku bilang. Karena di sini kuat banget. Iya berasa banget dari tadi pas turun di sana makin sini dan suara ini sampai sini terus ada bau-bauan gak enak juga. Terus tadi gimana balik lagi ke yang lele berkepala besar sama meninggalnya yang bocah itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Ada. Bocah itu kayak ditarik dari lubangnya itu, kayak ketarik dari situ. Dan memang di tempat ini paling berat, paling
paling kuat energi negatifnya itu makan korban banyak juga. Terus sekarang ada apa lagi nih kan? Banyak banget. Banyak Jadi banget kayak yang awalnya aku lihat cuma 1-2 Lama-lama bentuk, bermunculan. lama-lama banyak banget yang lewat, lama-lama yang nyamperin. Terus Dan- kayak yang dari atas juga ada terbang-terbang tuh kan. Banyak banget Sebelah dari mana sebelah sekarang? kiri. Sebelah kiri mana? Semuanya deket sama kita, dari sekitar kita, dan itu macem-macem banget bentuknya. Aku sampai bingung liatinnya, banyak banget. Berarti ada beragam jenis ya, dari bentuk Iya. hewan sampai mungkin manusia sampai yang Di sini aneh-aneh, di sini paling ini sih paling aneh. Tak ya dari sini hmm? badan ular Mana-mana? sebelah sana. Kepalanya di sana. Kira-kira panjangnya berapa meter? Kurang tahu, tapi ini ekornya di sini. Tadi aku sempat yang ngeliatin, ini badannya segede ini, tak. Tuh, Lebarnya bisa dijelasin lebarnya besar banget, tapi panjangnya dia yang Oh, bisa yang sampai dari terbang situ. ke atas itu Iya. ya? Dan itu beda lagi sama yang di waduk, beda lagi sama yang terbang tadi. Makin di sini badan aku ngerasa makin gak enak. Karena bentrok. Energi kamu sama energi mereka bentrok. Dan saking banyaknya mereka di sini ya, jadi kayak lebih gampang ketariknya. Iya. Jadi makin kita lama di sini makin banyak wujud Yang datang. Ada nenek-nenek tuh di situ. Saat penelusuran malam di kawasan Waduk Malahayu, Brebes, Jawa Tengah, kamera Intan menangkap cahaya besar berbentuk ular naga. Penampakan naga ini terjadi di jeblukan atau tempat aliran utama mengalirnya air waduk ke sungai. Di atas tadi, di atas. Berarti terbang ya, nggak Iya. posisi dia di darat kayak gitu. terbang dia. Itu tuh ada ular, ada yang besar besar tinggi, itu di sebelah kanan kamu. Rasain nggak? Jangan dituin. Enggak, aku buka dulu. Nggak usah. Rasa. Dia pakai kain, Ya. bawahnya pakai kain, atasnya pakai kebaya hijau. Assalamualaikum. Maaf, di sini juga jaga atau datang dari yang lain? Dia datang, datang. Menurut Pak Suwarno, bendungan Jeblukan memang dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis yang besar. Beberapa tahun silam, kerabat Pak Suwarno menjadi korban tenggelam di bendungan Jeblukan. Benarkah ada hubungan penampakan arwah dengan kejadian kecelakaan yang pernah terjadi? Dia nyebrang pakai kayu aja sebesar ini, nyebrang bisa. Terus yang salahin orang tua juga pada nyebrang. Tapi sebelum nyebrang ngobrol dengan ini Pawana, aduh kita sih bisa apa enggak gitu. Itu ya nyebrang ke situ, ke daratan belah lor gitu. Bisa apa enggak kata Pawana. Wah, air segitu aja katanya, apa enggak bisa, anak angon aja bisa, biar segitulah gitu. Dia akan menghina pada air gitu. Terus yang salah sih nyebrang, bisa nyebrang, kebetulan dia nyebrang di tengah lep langsung. Ya, yang jelas bahwa pembangunan ini membutuhkan sumber daya pekerja yang luar biasa. Yang luar biasa. Tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Karena bagaimana kita melihat konstruksi waduk ini, kemudian sebelum waduk ini berdiri, itu kan paling tidak diratakan. Dan kemudian waduk ini berada di sekitar wilayah pegunungan. Anda lihat di sekitarnya ini, ada bukit-bukit kan. Nah, ini yang menarik dan ini menjadi bagian dari sejarah lisan. Nah, konon pemerintah kolonial Belanda itu mempercayakan pekerja perempuan untuk membangun ini. Istri anu situ nu kepluk numbuk geuning. Laki-laki na makena nanggung jalan taneuh na dengarana.
Sana urang mana baik luka lami entos paroho deui kasna luka teu eta kami amun jam 8 teh ditu teh ngadon dagang ka dieu ka Melahayu ieu teh kakara marakan kitu geuning makana ge tong 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 berang kitu eta napan berang tumbukna kitu tong 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 berang angeun cenah datang angeun meradang pan kitu. Waduk Malahayu menyimpan banyak cerita misteri, sehingga memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar. Hingga kini warga menarik manfaat dari bangunan waduk yang dibangun sejak zaman Belanda tersebut. Sebagian penduduk harus rela pindah ke wilayah lain saat air waduk merendam pemukiman mereka. Manfaat Waduk Malahayu yang ada di Kecamatan Banjarharjo ini sangat besar sekali. Yang pertama itu untuk irigasi, di mana mengairi 17 kecamatan. Yang mana Kabupaten Brebes untuk surplus padinya ini sangat bagus sekali. Termasuk untuk mengairi pertanian bawang merah. Yang kedua, kegiatan manfaat dari waduk ini sendiri juga untuk budidaya ikan patin yang difasilitasi dari pemerintah, dan di sana ditanam sampai berapa bulan disebarkan. Nah, manfaat ini diambil oleh masyarakat yang mana mereka bisa untuk menghidupi ekonomi mereka. Penampakan makhluk gaib, tragedi tewasnya puluhan penumpang perahu yang tenggelam, hingga kecelakaan tragis 3 pekerja turen di Waduk Malahayu masih jadi cerita warga sekitar hingga kini. Begitulah urban legend Waduk Malahayu itu terus hidup di ingatan warga sekitar Brebes, Jawa Tengah. Beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui pasti sumber pertamanya. Sepanjang Waduk Malahayu masih berdiri, legenda itu akan selalu ada.